Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab 18 yang berjudul Revenue Recognition. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Solahuddin Juliansyah dengan 3 digit MPM terakhir 285. Lalu ada Fian Karifki Wirawan dengan 3 digit MPM terakhir 268. Lalu ada Fabian Hendra Sereno dengan 3 digit MPM terakhir 291. Dan ada Teuku Muhammad Farizal Alfarezi dengan 3 digit MPM terakhir 294. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan standar pengakuan pendapatan. Kita perlu tahu pentingnya pendapatan dalam laporan keuangan. Pendapatan adalah komponen paling utama dalam laporan laba rugi dan sering disebut sebagai top line. Angka pendapatan bukan hanya menunjukkan hasil penjualan atau jasa yang telah diserahkan perusahaan, tetapi juga menjadi faktor utama pertumbuhan bisnis. Misalnya, laba bersih bisa dipengaruhi efisiensi, biaya atau faktor eksternal seperti suku bunga rendah. Namun, pertumbuhan pendapatan mencerminkan peningkatan permintaan yang lebih berkelanjutan. Investor, analis, maupun auditor menaruh perhatian besar pada pendapatan. Bahkan, praktik pengakuan pendapatan yang salah sering menjadi alasan restatement atau perubahan kembali laporan keuangan. Oleh karena itu, standar akuntansi menekankan perlunya kerangka yang ketat dan konsisten agar pendapatan yang dilaporkan benar-benar mencerminkan kinerja perusahaan. Baik, selanjutnya latar belakang dan perubahan standar IAS 18 ke IFRS 15. Sebelum adanya standar baru terdapat perbedaan mencolok antara IFRS dan US GAAP. IAS 18 atau IFRS lama hanya satu standar umum dengan sedikit panduan tambahan. Akibatnya banyak transaksi yang tidak diatur secara jelas. Kemudian US GAAP memiliki lebih dari 100 standar yang mengatur pendapatan. Namun terlalu banyak aturan, detail, dan seringkali tidak konsisten. Situasi ini membuat praktik pengakuan pendapatan berbeda-beda antara industri dan negara. Investor sulit membandingkan kinerja antar perusahaan karena pedoman yang digunakan tidak seragam. Untuk mengatasi masalah ini, IASB dan FASB berkolaborasi dan pada tahun 2014 menerbitkan IFRS 15 Revenue from Contracts with Customer yang menggantikan IAS 18. Standar ini berlaku luas dan menjadi acuan tunggal untuk berbagai jenis transaksi. Selanjutnya, tujuan standar baru dan manfaat bagi perusahaan. Tujuan utama IFRS 15 adalah menciptakan kerangka kerja tunggal, kuat, dan konsisten. Standar ini membawa beberapa manfaat penting. Yang pertama, memberikan kerangka kerja yang lebih kuat. Tujuannya untuk menyelesaikan berbagai masalah pengakuan pendapatan, termasuk kasus-kasus yang kompleks seperti kontrak jangka panjang, jasa berkelanjutan, atau bundling produk dan jasa. Kemudian yang kedua ada meningkatkan keterbandingan. Meningkatkan kepentingan laporan antar perusahaan dan antar industri, sehingga investor dan regulator lebih mudah menilai kinerja. Yang ketiga ada menyederhanakan. Itu penyederhanaan penyusunan laporan karena perusahaan tidak perlu lagi merujuk ke banyak standar yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan transparansi. Tujuannya dengan mewajibkan pengungkapan tambahan seperti ketidakpastian jumlah pendapatan, jangka waktu pengakuan, dan rincian kontrak. Kemudian ada pendekatan asset liability dalam pengakuan pendapatan. IFRS 15 mendasarkan pengakuan pendapatan pada asset liability approach. Prinsipnya, pendapatan diukur berdasarkan perubahan aset atau liabilitas dari kontrak dengan pelanggan. Contoh, jika perusahaan sudah menyerahkan barang namun belum pembayaran, timbullah piutang atau aset kontrak. Jika pelanggan sudah membayar tetapi barang atau jasa belum diberikan, timbullah liabilitas kontrak atau pendapatan diterima di muka. Pendekatan ini lebih disiplin dibandingkan pendekatan lama yang berbasis resiko dan manfaat. Dengan asset liability approach, akuntan memiliki
akuntan menilai hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak dan kapan kewajiban itu terpenuhi. Hasil akhirnya, pendapatan hanya diakui ketika perusahaan benar-benar memenuhi kewajiban yang diperjanjikan, bukan hanya ketika menerima kas. Kemudian, 5 langkah utama pengakuan pendapatan. Langkah pertama, ada identifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak adalah dasar hukum yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Kontrak bisa berupa tertulis, lisan, atau praktik bisnis yang lazim. Jadi agar sah, kontrak harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama ada memiliki substansi komersial. Yang kedua disetujui kedua pihak. Yang ketiga hak dan kewajiban masing-masing jelas. Keempat, ketentuan pembayaran ditentukan. Dan yang kelima, besar kemungkinan imbalan bisa dikumpulkan. Contoh yang ada di file atau di buku. Bean Coffee menjual kopi seharga $3. Kontrak sah terjadi jika pelanggan membayar dan perusahaan memberi kopi. Jadi itu identifikasi kontrak dengan pelanggan atau langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, identifikasi kewajiban pelaksanaan atau performance obligation. Performance obligation adalah janji dalam kontrak untuk memberikan barang atau jasa kepada pelanggan. Barang atau jasa dianggap terpisah atau distinct jika pelanggan bisa menikmatinya secara mandiri atau bersama sumber daya lain. Jika janji bersifat saling bergantung atau terintegrasi, maka dianggap satu kewajiban gabungan. Contoh, penjualan mobil plus jasa telematika 6 bulan. 2 kewajiban terpisah. Penjualan software yang harus dikustomisasi total sesuai kebutuhan klien dianggap satu kewajiban gabungan karena jasa dan software saling terkait. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan harga transaksi atau transaction price. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang perusahaan harapkan. Faktor yang harus dipertimbangkan diantaranya variable consideration atau misalnya bonus, diskon volume, royalti. Harus diestimasi dengan metode nilai ekspektasi atau jumlah paling mungkin. Yang kedua ada time value of money. Jika kontrak melibatkan pembiayaan jangka panjang, maka pembayaran diskontokan. Yang ketiga ada non-cash consideration atau pembayaran dengan barang atau jasa diukur berdasarkan nilai wajar. Yang keempat ada consideration paid to customer atau potongan harga, kupon atau rebate harus mengurangi pendapatan. Contoh, perusahaan konstruksi dapat memperoleh bonus 50 juta jika akan selesai tepat waktu. Estimasi probabilitas menentukan apakah bonus itu dimasukkan dalam harga transaksi. Kemudian langkah yang keempat ada alokasi harga transaksi. Jika kontrak punya lebih dari satu kewajiban, maka harga transaksi harus dialokasikan sesuai harga jual independen masing-masing. Metode alokasi yang digunakan diantaranya yang pertama ada adjusted market assessment approach atau berdasarkan harga pasar barang atau jasa sejenis. Yang kedua expect cost plus margin approach atau berdasarkan biaya tambah margin wajar. Yang ketiga ada residual approach atau digunakan jika harga jual sulit ditentukan. Dihitung sebagai sisa dari total harga dikurangi harga kewajiban yang lain terukur. Contoh, jika kontrak 100 juta mencakup produk A, harga pasarnya 50 juta, produk B 30 juta, dan sisanya dialokasikan untuk produk C 20 juta. Maka pendapatan dicatat proporsional sesuai nilai tersebut. Kemudian yang kelima ada langkah mengakui pendapatan saat kewajiban terpenuhi. Pendapatan diakui ketika kontrol atas barang atau jasa berpindah ke pelanggan. Ada 2 pola pengakuan. Yang pertama ada point in time atau saat produk diserahkan. Misalnya penjualan barang dagang. Yang kedua ada overtime. Jika pelanggan menerima manfaat seiring jasa diberikan atau produk dibuat khusus untuk pelanggan dan tidak bisa dialihkan ke pihak lain. Misalnya proyek konstruksi gedung. Indikator perpindahan kontrol di antaranya hak perusahaan atas pembayaran, perpindahan legal title, perpindahan fisik, risiko dan manfaat kepemilikan beralih ke pelanggan, dan aset telah diterima oleh pelanggan. Sekian. Oke, selanjutnya yang pertama itu ada proses 5 langkahnya 5 step model itu. Nah, yang pertama itu ada identifikasi kontrak dengan pelanggan, step 1 ya. Jadi kontraknya itu seperti perjanjian antara kedua pihak atau lebih, bisa juga lebih, yang
bisa menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat itu memaksa gitu. Nah, kalau dalam surat ya dapat berupa gimana ya, tertulis atau lisan atau dan lain-lain lah gitu. Nah, dalam teori accounting yaitu akuntansi, pendapatan itu tidak dapat diakui hingga kontrak itu terjadi. Nah, dan juga perusahaan itu memperoleh hak untuk menerima pembayaran dan kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasanya. Nah, hak dan kewajiban ini itu untuk pelaksanaannya itu memunculkan aset atau liabilitas. Nah, itu. Nah, perusahaan itu tidak mengakui aset atau liabilitas kontraknya hingga satu atau kedua pihak itu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kontraknya. Jadi harus kedua pihak ini harus melaksanakan secara bareng lah, melaksanakan hak dan kewajiban itu sesuai kontraknya sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu ada separate performance obligation, yaitu step 2-nya kewajiban pelaksanaan yang terpisah. Nah, kewajiban pelaksanaan itu adalah suatu janji untuk menyediakan sesuatu produk atau jasa yang bersifat dapat diberikan lah kepada pelanggan. Nah, suatu produk atau jasa ini yang dijanjikan kepada pelanggan yang bersifat dapat diberikan apabila pelanggan ini mampu untuk memperoleh manfaatnya dari barang tersebut atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia begitu. Nah, tujuannya itu untuk menentukan apakah janji perusahaan itu untuk mengalihkan barang dan jasa ini individual atau item gabungan yang berisikan itu barang atau jasa individual tersebut. Nah, kepada pelanggan ya dapat diidentifikasi secara terpisah dan janji lain dalam kontraknya. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya determining the transaction price atau step 3 itu menentukan harga transaksinya ya. Nah, jumlah imbalan yang diperkirakan akan diterimanya oleh perusahaan dari pelanggan ini. Lalu dalam suatu kontrak ini biasanya hal ini mudah ditentukan karena pelanggan setuju untuk membayar suatu jumlah tertentu. Nah, dan perusahaan juga harus mempertimbangkan antara imbalan variable, time of money, imbalan nongs. Nah, seperti itu. Nah, contohnya ilustrasi mengestimasi imbalan variabel. Nah, nilai yang diharapkan. Nah, jumlah bobot kemungkinan dalam suatu rentang itu jumlah tertentu yang dimungkinkan. Nah, bisa saja tepat apabila perusahaan ini memiliki kontrak bernilai besar dengan karakteristik yang sama. Nah, dapat didasarkan ya kan pada jumlah tertentu dari probabilitas dan output yang berlainan. Nah, jumlah yang sangat pasti suatu jumlah tunggal ya yang paling mungkin dalam suatu rentang output tertentu yang mungkin lah ya. Nah, bisa saja tepat apabila kontraknya itu memiliki dua kemungkinan outputnya. Nah, ini ada imbalan variabel. Nah, jadi itu harga bergantung pada kejadian di masa depan yang akan datang. Jadi misal dapat meliputi konsesi harganya, penurunan volume, lalu rabat volume, pengembalian dana, bonus pelaksanaan atau insentifnya. Nah, perusahaan itu
mengestimasi jumlah pendapatan untuk diakui juga, nilai yang diharapkan dan jumlah yang sangat pasti. Imbalan variabel ini, perusahaan mengalokasikan imbalan variabel ini hanya apabila hal ini diyakini sangat mungkin akan mendapatkan jumlah tersebut. Nah, di perusahaan itu mengakui imbalan variabelnya apabila mereka itu memiliki pengalaman dengan kontrak yang sama dan dapat digunakan untuk pengestimasian jumlah kumulatifnya dari pendapatan, dan juga berdasarkan pengalaman juga. Nah, mereka tidak akan mengharapkan terjadinya penurunan pendapatannya, penurunan pendapatan yang signifikan atas pendapatan yang telah diakui sebelumnya. Lalu apabila kriteria ini dipenuhi, maka pengakuan pendapatan dapat dipaksakan. Jadi is this criteria are met, yang dipenuhi, recognition is primitive, dapat dipaksakan. Oke. Lalu time value of money. Jadi kontrak atau transaksi penjualannya melibatkan komponen finansial yang signifikan, ya kan. Nah, tentunya seperti bunga akual atas ketentuan yang dibarang melebihi batas waktunya. Nilai wajar ditentukan oleh pengukuran ketentuannya yang diterima atau dengan mengurangi pembayaran menggunakan tiket bunga, input kalau nggak salah. Perusahaan melaporkan sebagai beban bunga atau pendapatan bunga juga. Oke. Selanjutnya ketentuan non kasnya, barang, jasa, atau ketentuan non kas lain. Nah, itu perusahaan kadang menerima kontribusinya seperti donasi dan hadiah. Nah, pelanggan itu terkadang berkontribusi dalam bentuk barang atau jasanya. Nah, tadi seperti peralatan atau tenaga kerja, ya contohnya, sebagai bagian dari ketentuan dalam penyediaan barang atau jasa. Lalu secara umumnya perusahaan itu mengakui pendapatan berdasarkan baris nilai wajar yang diterimanya. Nah, lalu ketentuan pembayaran atau terutang kepada pelanggan itu dapat meliputi, ada beberapa yang seperti diskon, kupon, produk gratis atau jasa. Nah, secara umumnya ini biasanya untuk mengurangi ketentuan yang diterima dan pendapatan yang diakuinya. Oke. Selanjutnya, allocating the transaction price to spread performance obligation, step 4. Ya, mengalokasikan harga kewajiban pelaksanaan terpisah. Ya, berdasarkan nilai wajar relatif. Lalu ukuran terbaik dari nilai wajar adalah apa yang perusahaan dapat dijual dari barang atau jasa bila menggunakan basis berdiri sendiri, standalone basis. Apabila tidak tersedia, ya kan, perusahaan harus menggunakan estimasi yang terbaik. Nah, terbaik mereka lah atas barang atau jasanya yang dijual menggunakan unit berdiri sendiri juga, standalone unit, berdiri sendiri juga. Oke, selanjutnya revenue recognition at the time for us atau sebagainya, ya. If performance obligation is certified step 5. Jadi pengawalan pendapatan pada saat atau sebagai kewajiban pelaksanaan telah dilaksanakan. Jadi perusahaan itu harus memenuhi kewajiban pelaksanaan pada saat pelanggan itu telah mendapatkan pengendalian atas barang atau jasanya. Nah, perubahan dalam indikator pengendalian ini, yang pertama yaitu perusahaan harus memiliki hak atau menerima pembayaran atas aset yang diserahkan. Yang kedua, ada perusahaan itu telah menyerahkan hak kepemilikan legal atas aset. Lalu yang ketiga, ada perusahaan telah menyerahkan kepemilikan fisik aset. Yang keempat, ada pelanggan telah menerima risiko dan hak kepemilikannya.
Nah, pelanggan yang terakhir, pelanggan telah menerima asetnya juga. Dia harus menerima. Oke. Nah, selanjutnya ada pengawalan pendapatan dari kewajiban pelaksanaan yang melampaui waktu. Jadi measuring progress toward completion, mengukur progres melalui penyelesaian, yaitu metode untuk mengukur proses harus menggambarkan penyerahan kendali dari perusahaan kepada pelanggan. Nah, yang paling umum adalah cost to cost dan unit of delivery method. Itu tujuannya dari metode adalah untuk mengukur tingkat progres atau kemajuannya dalam hal biaya, unit, dan nilai yang ditambahkannya. Seperti itu. Materi selanjutnya yaitu isu-isu khusus dalam pengakuan pendapatan. Isu yang pertama adalah sales return and allowance atau pengembalian dan potongan penjualan. Banyak perusahaan memberi hak retur kepada pelanggan. Pendapatan diakui hanya sebesar jumlah yang reasonably assured atau telah memperhitungkan estimasi retur. Perusahaan mencatat refund liability untuk kewajiban mengembalikan kas atau utang piutang. Persediaan yang diperkirakan akan dikembalikan diakui sebagai aset terpisah dengan penyesuaian terhadap HPP. Tujuan dari isu ini adalah agar laporan pendapatan mencerminkan realisasi bersih yang dapat diharapkan, bukan angka bruto. Lalu yang kedua adalah repurchase agreement atau perjanjian pembelian kembali. Masalahnya, perusahaan menjual aset tetapi memiliki kewajiban atau opsi untuk membelinya kembali. Perlakuan yang terjadi adalah jika perusahaan memiliki kewajiban atau opsi untuk membeli kembali pada harga kurang atau sama dengan harga jual, dianggap pembiayaan, bukan penjualan. Karena kontrol barang tidak berpindah, barang tetap dicatat sebagai aset, uang yang diterima dianggap hutang. Jika pelanggan memiliki put option atau hak menjual kembali, maka eh, jika pelanggan memiliki insentif ekonomis kuat untuk mengembalikan barang, misalnya nilai wajar turun di bawah harga opsi, transaksi dicatat sebagai pembiayaan. Jika tidak ada insentif signifikan, maka transaksi dicatat sebagai penjualan biasa dengan hak retur. Lalu isu yang terakhir adalah bill and hold arrangement atau penjualan ditagih tapi barang belum dikirim. Masalahnya barang sudah ditagihkan dan hak milih sudah dialihkan, tetapi fisiknya masih ditahan penjual. Eee, syarat Syarat-syarat pendapatan dapat diakui dari isu ini adalah alasan penangguhan pengiriman substansial, seperti pelanggan belum siap menerima. Lalu yang kedua, barang harus diidentifikasi secara jelas sebagai pemilik pelanggan. Yang ketiga, barang harus siap dikirim kapan saja, tidak ada proses tambahan. Lalu yang terakhir, penjual tidak boleh punya kemampuan menggunakan barang atau menjual ke pihak lain. Jika semua kriteria tersebut terpenuhi, pendapatan boleh diakui meskipun barang belum dikirim. Ini saya akan menjelaskan presentation and disclosure. Aset dan liabilitas kontrak. Aset kontrak terdiri dari dua jenis. Yang pertama, hak tanpa syarat untuk menerima imbalan karena perusahaan telah memenuhi kewajiban pelaksanaannya dengan pelanggan. Dan yang kedua, hak bersyarat untuk menerima imbalan karena perusahaan telah memenuhi satu kewajiban pelaksanaan tetapi harus memenuhi kewajiban pelaksanaan lain dalam kontrak sebelum dapat menagih pelanggan. Perusahaan harus melaporkan hak tanpa syarat untuk menerima imbalan sebagai piutang dalam laporan posisi keuangan. Hak bersyarat dalam laporan posisi keuangan harus dilaporkan secara terpisah sebagai aset kontrak. Lalu selanjutnya, long term construction contract, pengakuan pendapatan dari waktu ke waktu. Umumnya perusahaan mengakui pendapatan pada titik penjualan karena pada saat itulah kewajiban pelaksanaan terpenuhi. Namun sebagaimana dijelaskan dalam keadaan tertentu, perusahaan mengakui pendapatan seiring waktu. Konteks yang paling menonjol di mana pendapatan diakui seiring waktu adalah akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang. Kontrak jangka panjang seringkali menetapkan bahwa penjual dapat menagih pembeli secara berkala seiring berjalannya proyek. Contoh kontrak jangka panjang adalah kontrak
konstruksi, pengembangan pesawat militer dan komersial, sistem pengiriman senjata dan perangkat keras eksplorasi ruang angkasa. Ketika proyek terdiri dari unit-unit yang dapat dipisahkan seperti sekelompok bangunan atau jalan raya sepanjang beberapa kilometer, ketentuan kontrak dapat mengatur pengiriman secara mencicil. Dalam hal ini, penjual akan menagih pembeli dan mengalihkan hak milik pada tahap penyelesaian yang telah ditentukan, seperti penyelesaian setiap unit bangunan atau setiap 16 km jalan. Catatan akuntansi harus mencatat penjualan ketika angsuran dikirim. Suatu perusahaan memenuhi kewajiban kinerja dan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu jika setidaknya salah satu dari 3 kriteria tersebut terpenuhi. Yang pertama, pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat dari kinerja penjual sebagaimana penjual melakukan kinerjanya. Yang kedua, kinerja perusahaan menciptakan atau meningkatkan aset, misalnya pekerjaan dalam proses yang dikendalikan oleh pelanggan saat aset tersebut diciptakan atau ditingkatkan. Yang ketiga, kinerja perusahaan tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif, misalnya aset tersebut tidak dapat digunakan oleh pelanggan lain. Selain elemen penggunaan alternatif ini, setidaknya salah satu kriteria berikut harus terpenuhi. A. Perusahaan lain tidak perlu secara substansial mengulang kembali pekerjaan yang telah diselesaikan perusahaan tersebut hingga saat ini jika perusahaan lain tersebut memenuhi sisa kewajiban kepada pelanggan. Dan yang B, perusahaan mempunyai hak atas pembayaran atas kinerja yang telah diselesaikan hingga saat ini dan perusahaan berharap dapat memenuhi kontrak sebagaimana dijanjikan. Terakhir, saya akan menjelaskan revenue recognition for franchise. Perusahaan mengakui pendapatan ketika kewajiban kinerja dalam suatu perjanjian pendapatan terpenuhi. Waralaba merupakan area yang menantang karena berbagai kewajiban kinerja mungkin terdapat dalam suatu perjanjian waralaba. Akibatnya, perusahaan harus menganalisis perjanjian waralaba secara cermat untuk mengidentifikasi kewajiban kinerja yang terpisah, menentukan kapan kewajiban kinerja dipenuhi, dan oleh karena itu, kapan pendapatan harus diakui. 4 jenis pengaturan waralaba yang berkembang. Yang pertama, produsen pengecer. Yang kedua, produsen grosir. Yang ketiga, sponsor jasa pengecer. Dan yang terakhir, grosir pengecer. Kategori waralaba yang paling cepat berkembang dan yang telah menimbulkan tantangan akuntansi adalah kategori ketiga, sponsor jasa pengecer. Termasuk dalam kategori ini adalah industri dan bisnis seperti toko es krim lembut atau yogurt beku, Snowflake Gelato, Frost, Toby, dan Dairy Queen, tempat makan di tempat Quick, Nordse, McDonald, dan KFC, restoran seperti La Boucherie, Mitchells and Butlers, Pizza Hut, motel seperti contohnya ada Steinberger, Radisson, Marriott, penyewaan mobil ada Europcar, Hertz, dan Avis, lainnya seperti Body Shop, Sport 2000, Swatch, Eurospar, dan toko 7-Eleven. Perusahaan waralaba memperoleh pendapatan dari salah satu atau kedua sumber berikut. Yang pertama, penjualan waralaba awal dan aset atau layanan terkait. Dan yang kedua, biaya berkelanjutan berdasarkan operasional waralaba. Pemberi waralaba, pihak yang memberikan hak bisnis berdasarkan waralaba, biasanya menyediakan layanan berikut kepada penerima waralaba, pihak yang mengoperasikan bisnis waralaba. Yang pertama, bantuan dalam pemilihan lokasi, menganalisis lokasi, dan negosiasi sewa. Yang kedua, evaluasi potensi pendapatan. Yang ketiga, pengawasan kegiatan konstruksi, memperoleh pembiayaan, merancang bangunan, dan mengawasi kontraktor selama membangun. Yang keempat, bantuan dalam pengadaan tanda, perlengkapan, dan peralatan. Yang kelima, layanan pembukuan dan konsultasi, menyiapkan catatan perwaralaba, memberi nasihat tentang pajak penghasilan, pajak real estate, dan pajak lainnya, dan memberi nasihat tentang peraturan setempat tentang bisnis perwaralaba. Yang keenam, pelatihan karyawan dan manajemen. Yang ketujuh, kontrol kualitas. Dan yang terakhir, iklan dan promosi.